Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Terima kasih Pastor John, my long-time brother and my long-time sister Ibu Melsi. I'd like to thank the Lord. Saya sangat bersyukur memiliki saudara dan saudari seperti mereka. Silakan duduk. Dan kalau hari ini saya diminta untuk berdiri di depan mimbar dan berbahasa Indonesia, itu karena anugerah. Karena biasanya saya tidak bisa berkhotbah dalam bahasa Indonesia yang lancar. Karena tahu sendiri toh, kita sudah lama di sana, bukan sobo, orang Sabu bilang beta sone sobo. Tapi ini karena anugerah Tuhan. Biasanya Sister Maria yang membantu saya untuk berkhotbah, kalau tidak Brother Carlos Panggidai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tadi saya mendengarkan lagu bahwa Tuhan itu selalu menopang kita. Hidup kita ini tidak selamanya mulus. Kadang-kadang up, kadang-kadang down. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus selalu menyertai kita. Dan oleh karena itu saya percaya Tuhan mau memberikan satu pesan yang khusus buat gereja ini. Jadi hari ini maafkan saya kalau bahasa ini saya takai sedikit, beta hantam dengan bahasa Inggris. Dan apa kok? Oke, mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari Matthew chapter 24, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Saya suka mendengar gereja itu yang militan, gereja yang radikal. Karena tanda-tanda gereja yang radikal itu adalah gereja yang suka menginjil. Yang percaya tepuk tangan. Dan kita harus meneladani pelayanan daripada Yesus Kristus. Ya, mari kita baca sama-sama. Bahasa Indonesian atau bahasa Inggris. Oke, Injil dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudaraku, sebelum saya lanjut saya akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkaulah andalan kita. Tanpa Engkau kita tidak bisa berbuat banyak. Dan hanya oleh karena pengurapan dan kuasa-Mu daripada firman, pewahyuan-pewahyuan akan diungkapkan. Ora baba shete kralaba sata. We acknowledge you, Holy Spirit. We respect you, we honor you, we love you, Holy Spirit. Please help us, Holy Spirit, so that I'll be able, saya bisa sanggup memberitakan Injil-Mu dengan efektif dan dengan tepat, dengan accurate. In Jesus' name, Holy Spirit, we just love you. Fill your people, influence them, help them to mengerti pesan-pesan ini. Karena Engkaulah sumber pewahyuan itu, Engkaulah sumber hikmat itu, Engkaulah yang melepaskan kuasa kerajaan itu. And I believe today many will be delivered, healed and transformed oleh karena kuasa-Mu. In the name of Jesus, everybody who believes said amen. Give Him all the glory. Hallelujah. And this gospel of the kingdom of God shall be preached in all the world as witness to all the nation, and then the end will come. Jadi Yesus datang untuk memberikan pesan yang sangat khusus. Oleh karena itu dalam bahasa Inggris dikatakan this artinya ini satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi gereja harus tangkap. Saya berdoa Roh Kudus, apa yang saya harus beritakan, biarlah itu lahirnya dari hati dan pikiranmu. Karena Tuhan yang tahu kebutuhan daripada gerejanya. I believe Tuhan mau gerejanya itu
menjadi gereja yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu di sini dikatakan, this gospel, Injil ini, the gospel of the kingdom. Kingdom artinya apa? King and dom. King artinya siapa? Raja. Siapa raja mulia kita? Yesus Kristus. He is the King of glory. King artinya Yesus. Dom artinya domain atau designated territory. Jadi setiap gereja, Pastor John, Pastor Melcy diberikan a designated territory, tempat kekuasaan. Amen. And you can tell, kita bisa tahu bahwa Pastor John dan Pastor Melcy memiliki hati untuk memenangkan jiwa. Nah, jadi begini Bapak Ibu, satu fungsi daripada gereja ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan apa? Injil kerajaan surga. Kalau ada kerajaan pasti ada raja, betul? Kalau ada kerajaan juga pasti ada apa? Pemerintahan. So the kingdom, king, raja, dom, domain. The kingdom of God itu adalah pemerintahan surga. Sebab kehidupan pertama manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Membawa kerajaannya, bukan membawa agama. Let us create man. Mari kita menciptakan manusia menurut apa? Gambaran dan rupa. Biarlah mereka apa? Let them have dominion. Dominion artinya rule, kekuasaan. Haleluya. Kekristenan Bapak bukan mengenai ilmu yang bagus saja. Tetapi kalau saudara tidak memiliki urapan, saudara tidak bisa mengusir setan. Kurabasata keralabasete. Saya merasakan urapan di sini. Saudara rasa? Bapak Ibu, ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Surga dengan efektif, the evidence will be deliverance, healing, signs and wonders. Kalau kita memberitakan Injil Kerajaan Surga dengan efektif, dengan pewahyuan, maka yang akan terlihat di alam nyata adalah kasih Tuhan. Siapa percaya? Oleh karena kasih Tuhan ada apa? Pelepasan. Oleh karena kasih Tuhan ada apa? Kesembuhan. Ada transformasi. Tuhan ingin melepaskan kita dari apa? Pikiran kita. Betul? Dari emosi kita. Tuhan itu mau menyembuhkan luka-luka hati. Sebab kita hanya bisa menjadi duta besar kerajaan surga. Kita kan duta besar. Kita ini adalah warga negara kerajaan surga. Kita ini asalnya dari surga, bukan di bumi. Jadi kita ditempatkan di surga ini untuk apa? Memperlebarkan kuasa kerajaan surga, pemerintahannya. Jadi tugas daripada gereja adalah untuk memberitakan apa? Injil kerajaan surga. Dengan apa? Witness. Apa witnessnya? Orang-orang yang terikat kan harus dilepaskan. Mata buta, telinga tuli. Baru-baru saya ingin bersaksi. I'd like to testify. Waktu saya diundang ke Filipina, luar biasa orang Filipina. Mereka sangat haus. They're very hungry spiritually. Apa yang terjadi? Banyak kesembuhan, orang dilepaskan. Orang-orang Katolik itu yang hanya duduk di pagar melihat-melihat, mereka masuk. Artinya yang dulu mereka masih skeptik, yang belum begitu percaya dengan pelayanan supranatural, mereka akhirnya mengalami itu. Sekarang mereka jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Jadi pelayanan kita itu harus membawa pengaruh. Jadi saya di sini bukan untuk menampilkan siapa saya. Saya mau tampilkan siapa Tuhan saya.
Yesus kok mau dilawan? Bilang. Haleluya. Yesus kok mau dilawan? Siapa melawan Yesus? Kalau kita di pihak Tuhan. Oke. Jadi Injil Kerajaan Surga, kalau kita beritakan dengan efektif, maka demonstrasi akan terjadi. Haleluya. Contohnya di mana? Yuk kita baca di Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Saya minta minum ya, permisi. Thank you Jesus. Oh tadi sudah buka. Oh. Biasa kalau saya khotbah harus minum. Mari kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Hari ini saya akan banyak fokus kepada pelayanannya Kristus. Siapa yang siap untuk mendengar? How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan apa? Melukai, menyembuhkan. Saya kira melukai, tapi menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh siapa? Iblis. Sebab apa? Allah menyertai dia. Coba kita underline Yesus dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu kan pribadi. Dia seorang. Dia adalah pribadi. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, tentunya kita semua sudah tahu. Kita harus belajar untuk bersahabat dengan Roh Kudus. Kita belajar untuk tidak melukai dia, meskipun di dalam hidup kita seringkali melukai hatinya. Oleh karena itu kita harus mohon ampun, minta maaf kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa memakai kita. Amin. Jadi di firman dikatakan bahwa Yesus itu diurapi. Apa itu urapan? Urapan artinya specific power. Apa? What is the anointing? Halo? A specific power. Semua orang ada urapan. Ada dua macam urapan. Urapan common and urapan khusus. Haleluya. There's a common anointing and there is a specific anointing. Pengurapannya sudah terasa. Siapa siap? Saudara ingin mengalami kuasa? Karena kita tidak dipanggil hanya untuk mencerita tentang kuasa. Ada 3 Yesus ya di dalam hidup kita. Bukan di dalam hidup tapi di dalam pelayanan yang saya pelajari sudah bertahun-tahun. Ada 3, siap ditulis? Yesus pertama adalah Yesus sejarah saja. Gereja hanya menceritakan tentang apa yang dia bisa lakukan. Halo? Tapi tidak pernah mengalami kuasanya. Yang kedua, Yesus yang agamawi. Mengerti kau? Yang terakhir, Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Tepuk tangan buat dia. Oke, sekarang saya mau sentuh ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai Injil Kerajaan Surga. Jadi Alkitab itu it's not about religion. Alkitab is about a king and a kingdom and his royal children. Ada yang katakan yes? Jadi Alkitab itu bukan agama, Bapak Ibu. Alkitab itu mengenai seorang raja dan kerajaan pemerintahannya. Jadi kita harus hidup belajar untuk mau diperintahkan. Let Jesus rule and reign in you and through you.
Biarlah Yesus berkuasa di dalam kita dan lewat kita. Sebab gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Nanti saya akan sentuh tugas-tugas gereja yang saya sudah pelajari. Oke. Pertama, di dalam kerajaan surga itu ada 3 dimensi supernatural. There are 3 supernatural dimension in the kingdom of God. Ada 3 dimensi di dalam kerajaan surga. The first one itu adalah iman. Tulis iman. Iman itu power. Iman itu ada kuasa. Yesus bilang apa? You speak to this mountain. If you believe, speak, bukan berdoa. You tell your mountains to go. Kita perkatakan, hey gunung, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, pergi dan dia akan beranjak. This is the power of your tongue. Jadi level pertama adalah iman. Okay, the first level is faith. Faith itu apa? Evidence, the evidence of, bukti daripada apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata natural eyes. Tapi we believe in our hearts. Makanya ketong harus jaga hati murni. Hati itu harus rendah hati, lombo-lombo orang Kupang bilang. Kalau keras-keras, nah harus lumbu. Oh lumbu. Lombo apa itu? Oh sonada. I'm sorry. Please forgive me. Kenapa saya bilang kita harus jaga hati manis? Karena di situ iman kita. Because out of the abundance of heart, dari hati kita ini terpancar mulut keluar. Dan Tuhan bilang mulut kita ini ada kuasa. Do not speak evil, but speak positive. Not positive, power. Jadi gereja Kristus, waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Allah Bapa memberikan kita apa? Iman. Tetapi ketika Yesus datang, dia memperkatakan iman. Halo? Ayo gereja, let's wake up. We need to walk by faith. Tapi yang terakhir, saya ini jalan-jalan tapi saya agak berusaha untuk relax. Yang terakhir, Roh Kudus yang menolong kita untuk mengembangkan iman. To develop your faith. Jadi waktu saudara, hidup saudara hanya tenang-tenang, tidak pernah ada masalah, bagaimana imannya bisa tumbuh? Iman tumbuh lewat kesulitan. Halo? Karena orang-orang yang go through hard time, orang-orang yang lewat api, lewat segala macam masalah, mereka kalau tetap kembali kepada Tuhan, mereka yang akan diurapi oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Ora baba setek rabasanda. Jadi faith, iman itu adalah access to the supernatural provision of God. Iman adalah akses kepada penyediaan supranatural. If you have faith, God will provide. Kalau ketong percaya kepada surga, surga akan menyediakan. Amin. Baru-baru ada yang curi duit saya 15 juta. Saya bilang saya ampuni orang itu. I forgive you. Ya. And what happens? Tiba-tiba orang kasih saya $1,000, ada yang kasih 500, ada yang kasih 300. Karena mereka tahu saya pelayanan. Saya datang ke Indonesia bukan untuk main-main. Ada tugas. Tahun 2003 saya diberikan nubuatan, dengan rendah hati saya memberitakan, saya akan pergi ke pulau-pulau. Untuk apa? Membebaskan orang. Jadi saya harus dibebaskan supaya saya bisa membebaskan orang. Haleluya. Stronghold artinya strong and hold. Di dalam hidup orang Kristen itu ada stronghold. Makanya Yesus pelayanan di mana? Bukan saja di luar, di gereja. Di mana itu Bapak?
Coba kita buka Matius 4 ayat yang ke-23. We are going to learn a little bit about the ministry of Jesus. Silakan ditayangkan Matius 4 ayat yang ke-23. Nanti baru kita kembali ke faith ya. Yesus pun berkeliling seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan apa? Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi pelepasan itu banyak gereja-gereja tidak percaya lagi. Gereja-gereja itu tidak percaya ada pelepasan. Padahal orang itu butuh dilepaskan. Apa itu pelepasan? Bahasa Inggris deliverance itu artinya sanctification, pengudusan. Ada benteng-benteng di dalam hidup kita manusia itu yang tidak terlihat, tapi bisa dilihat dari manifestasi daripada orang itu. Betul? Banyak orang bermasalah. Jadi Injil kerajaan surga ini adalah solusi surga untuk bumi. Yang melepaskan kita, menyelamatkan kita kan ada dua, firman dan roh. Betul? Torah and ruah. Ruah, Torah and ruah. Ruah artinya the breath. Itu adalah nafas daripada Tuhan, menyembuhkan kita. Amen. Oke, saya tidak mau terlalu ke sana, saya harus fokus ya. Jadi iman itu adalah apa? Faith itu adalah the mind of the Holy Spirit. Faith itu adalah pikiran daripada Roh Kudus. Betul? Karena Roh Kudus yang di sini kan yang menolong gereja. Oleh karena itu kita selalu belajar untuk menghormati Roh Kudus. Karena dia yang merilis the hadirat Tuhan, the presence of God. What is the presence of God? Apa itu presence? Presence of God itu adalah the manifestasi daripada pribadinya Yesus di dalam suatu tempat dan waktu yang spesifik. Bukti orang ada hadirat Tuhan, dia ada sukacita, ada damai, ada kasih, kelembutan. So the only sign that someone has the presence of God itu orangnya penuh kasih, lemah lembut, ada sukacita. Betul? Bukan berarti kita tidak pernah punya stres atau worry. Tapi kita selalu ada sukacita dan damai. Oke. Haleluya. What is next? 3 dimensi. The next one itu urapan. Tadi kita sudah baca ya, yaitu Yesus diurapi oleh Bapaknya. Untuk apa? Untuk melepaskan orang. Untuk membuat mujizat. Jadi Yesus tidak datang untuk hanya berkata-kata. Dia datang untuk melepaskan umatnya. Karena apa? Ketika dosa turun ke bumi ini, dia menjalar kepada semua bangsa-bangsa. Oleh karena itu Yesus datang untuk siapa? Semua bangsa. Dia mau kita memberitakan Injilnya ke bangsa-bangsa. Amin. Beta bersyukur karena beta sampai di Filipina. Dorong-dorong menunggu sampai kedatangan. Karena apa? Saudara, kita memberitakan Injil dengan efektif, dengan kuasa, dengan pengurapan, sehingga orang itu tercengang. Oke, mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Semua sudah tahu ya. Kamu akan apa? Menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan apa yang akan terjadi? Kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi artinya berani mati, siap mati. Siapa yang berani mati? Halo, siapa yang berani mati? You shall receive kesaktian. Masa leo-leo ku takut? Orang terbang di Alor aja takut. Saya bilang, saya tidak takut. I'm going to Alor untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Apa?
Kenapa kita butuh kuasa? Karena tanpa kuasa kita tidak bisa berbuat supranatural, pekerjaan supranatural. Apa arti supranatural? Super artinya higher, yes, above and beyond. Ayo. Apa tadi? Minum saya di mana? Supernatural, super artinya lebih tinggi. Natural artinya ciptaan. Jadi Tuhan itu lebih tinggi dari segala macam masalah di dalam bumi ini. Itu yang dikatakan supernatural. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Jadi pekerjaan supernatural itu akan diberikan kepada orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita mau bergerak di dalam supernatural, kita harus belajar untuk rendah hati. Siapa yang suka rendah hati di sini? Halo? Ada yang suka rendah hati? Karena pengurapan akan diberikan kepada orang-orang yang lemah lembut. Yang ada 9 buah roh. Jadi ketong sama boleh galak-galak dan orang, tepuk saudara di samping bilang, kita harus lumbu-lumbu, sorry. Jadi you shall receive power. Katakan power. Power and apa? Authority. Authority dalam bahasa Yunani itu adalah exousia, yang artinya an endorsed authority. Official authority. Itu biasanya diberikan oleh pemerintahan. Kita ditugaskan oleh siapa? Pemerintahan siapa? Kerajaan surga. Untuk membawa surga ke bumi. Oke, the next one kita pelajari tentang power. Apa itu power? Dalam bahasa Yunani, power itu artinya apa? Dunamis. Dunamis dari kata dynamite, yang artinya power to create miracle. Jadi miracle power itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang membuat orang itu tercengang, astonished. You become astonished because of the glorious work of the Holy Spirit. Oh, urapannya kencang nih. Haleluya. Saya punya testa suka nih. Are you ready? Saya sih bilang kan, kalau ketong mengabarkan Injil dengan efektif, dengan penundukan, submit to God and resist the devil, tunduk kepada Tuhan dan lawan iblis, maka dia akan lari pontang-panting. Haleluya. Jadi tanpa Roh Kudus, it is impossible. What is it? Without the Holy Spirit, it is impossible untuk gereja melakukan apa yang menjadi impossible. Tanpa Roh Kudus, ketong gereja tidak bisa melakukan hal-hal yang sulit. How do you explain that? Without the power of the Holy Spirit, it is impossible for the church to do the impossible. Betul? We need the Holy Spirit. Tapi yang saya mau kasih tahu di sini, pengurapan itu pengurapan yang bukan diajarkan. Coba kita baca Efesus 4 ayat yang ke-11. Saya ingin menuju ke sana sedikit untuk menyentuh apa yang Yesus katakan di situ. Dia dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi siapa yang beri? Yesus yang memberikan apa? Baik rasul-rasul atau orang-orang profetik yang bergerak di dalam kenabian dan apostolik. Ya. Jadi Yesus memberikan kepada orang-orang khusus untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Ya. Beda ya, kalau common anointing sama specific anointing itu ada bedanya. Anointing itu adalah apa?
Supernatural ability. Supernatural ability. Jadi kemampuan supranatural yang mana kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita, tapi oleh karena kekuatan yang diberikan oleh surga. Betul? Kalau surga yang suruh ketong pergi, maka tinggal lihat saja apa yang akan terjadi. Iblis akan lari pontang-panting. Sakit penyakit itu akan terbongkar, orang Kupang bilang. Karena Roh Kudus yang membuat semua pekerjaan supernatural. It is the work of the Holy Spirit. Jadi bukan kitong. Jadi kita tidak mau mengambil kemuliaan dari Tuhan. Kitong hanya tunduk saat Tuhan mau bikin apa, nah pakai beta. Haleluya. Apalagi ya? Ini kita harus jangan terlalu banyak pengajaran tapi demonstrasi juga. Oke. Coba kita pergi ke 1 Korintus pasal 1 ayat 4 dan ayat yang ke-20. Sebenarnya terlalu banyak pewahyuan tapi waktu. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa apa? Waktu Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan kesembuhan, pelepasan, mujizat-mujizat, tanda-tanda heran, itu yang dinamakan the glory of God. Itu yang dinamakan kemuliaan daripada Kristus. Kasihnya Tuhan itu bersifat mulia. Kuasanya Tuhan itu bersifat apa? Mulia. Karena di surga itu hanya ada kemuliaan. Betul? Jadi surga itu membawa budayanya. Jadi kita tidak diperlu di surga. Ketong ini tidak perlu di surga. Tidak perlu ke surga untuk memerintah. Tapi surga memerlukan kita untuk apa? Mendemonstrasikan surga. Apa saja yang harus didemonstrasikan? Budaya. Mengampuni itu kan budaya kerajaan surga. Betul? Nilai tertinggi kerajaan surga adalah apa? Kasih. Betul kesan? Karena itu nilai daripada Tuhan, Dia adalah kasih. Dan juga surga itu mau memanifestasikan apa? Moral daripada raja. Gaya hidupnya, kepentingan kerajaan surga, standar daripada kerajaan surga, itu yang ditugaskan kepada gereja untuk dimanifestasikan. Jadi tugas gereja satu diantaranya adalah untuk apa? Menangkan jiwa, beritakan Injil, memuridkan orang, menjadi terang dan garam, dan apa? Memanifestasikan kehidupan daripada Kristus. Betul ke sonde? Tuhan Yesus kemana? Rendah hati ke sonde? Pengasih? Tuhan Yesus suka memberi atau tidak? Inilah budaya kerajaan surga. Jadi surga, kerajaan surga manifestasi menjadi kerajaan Allah. Betul? Jadi surga, waktu surga itu manifestasikan budayanya, atmosfernya itu akan terlihat dari kuasa Tuhan. Kalau surga turun di tengah ketong, apa yang terjadi? Iblis-iblis akan lari. Masalah-masalah akan diselesaikan. Amin. Jadi kita ditugaskan Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan surga dan membuktikan. Ya, artinya menjadi saksi. Jadi kita punya pengajaran itu harus ada urapannya, ada kuasanya, sehingga orang-orang yang mendengarkan itu akan diubahkan hatinya. Jadi kalau saya berbicara di sini, saya mohon kepada Roh Kudus untuk menyentuh hati. So you can be transformed, you can be changed. Jadi saudara datang dengan hati yang mungkin agak down, dengan pesan-pesan ini saudara diberkati, sehingga saudara keluar, saudara membawa pesan-pesan kerajaan. Itulah tugas gereja untuk memberitakan apa? Pesan kerajaan. Yohanes Pembaptis memberitakan
pesan kerajaan, tapi dia tidak mendemonstrasikan. Karena apa? Karena dia mempersiapkan pelayanan daripada Kristus. Kristus datang untuk apa? Mengajar. So Jesus came to preach, to teach, to cast demons, and to heal the sick. Jadi kadang-kadang kotong harus stop dan demonstrasi. Betul. Karena orang datang ke gereja, mereka ada beban, ada masalah. Betul pesan. Mungkin ada hati yang tersinggung harus dilepaskan. Mungkin ada hati yang luka. Mungkin ada kutukan-kutukan generasi yang harus dibereskan. Betul? Apa? It's true. Karena saya ini adalah korban daripada kutukan generasi. Dan Tuhan merdekakan saya. Tepuk tangan buat dia. Jangan malu saudara, kalau kita berbuat salah, diakuin saja. Amin. Dan we keep on going. It's not about how you fell, but it's about how you get up. Amen. Tadi saya menyembah, saya nangis. Kalau saya melayani orang pasti menangis. Kenapa saya menangis? Karena saya rasakan kasih daripada Bapa. Saya bilang, Tuhan jangan bikin saya menangis, supaya orang tidak merasa bahwa saya sedih. Saya bukan sedih, saudara. Saya menangis karena Tuhan punya kasih sayang. Oleh karena itu kita harus terus mengalami kasih Bapa. Karena itu yang akan menyembuhkan hati kita. Siapa ingin dijamah oleh Tuhan? Amin. Jadi pengurapan itu Bapak Ibu yang akan melepaskan. Tanpa pengurapan kita berdoa setengah mati sampai suara serak, orang sudah terlepas. Betul? Apalagi yang saya bicara, mau katakan pengurapan. Yesus diurapi dengan urapan, diurapi dengan Roh Kudus. Udah urapan lagi, ada Roh Kudusnya lagi, ada kuat kuasanya. Siapa ketong sana perlu Roh Kudus? We need the Holy Spirit. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kita tidak bisa usir setan tanpa roh. Roh Kudus sedang mendengarkan apa yang saya beritakan. Dan dia tahu siapa-siapa yang membutuhkan itu. Dan Roh Kudus bilang sama saya, engkau akan mendoakan supaya umatku dilepaskan dari batin mereka. Luka-luka lama, tuh saya baru dengar, ada luka-luka lama yang harus kita bereskan supaya kita bisa maju. Kenapa orang Kristen tidak terakhir ya? Kenapa banyak orang tidak mengalami kehidupan yang berkelimpahan yang dituliskan di Yohanes 10 ayat yang ke-10? Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang untuk apa? Memberikan hidup, bukan hidup to survive, tapi hidup untuk revive. Untuk apa? Revive itu artinya apa? Revival. Jadi artinya begini, kehidupan yang melimpah itu bukan dosa, orang Kupang bilang, tetapi pikiran kita sehat, emosi kita sehat. Kita ini tidak ada sakit-sakitan. Betul? Itu yang namanya hidup berkelimpahan. Sesudah itu berat keuangan. Amin. Keuangan itu kita tidak usah khawatir karena Tuhan akan menyediakan. God shall supply all of our needs according to His glorious riches. Tadi kita sudah bilang kan, faith is the access to the supernatural provision of God. Tuhan sayang kita kok. Kenapa Dia kasih kita sengsara? Kenapa? Orang tidak mengalami kemakmuran karena harus pelepasan. Betul? Karena ada demonic influence di dalam hidup mereka yang harus dihancurkan.
Ya, ini saya ada catatan semua itu. Jadi, kenapa orang tidak mengalami hidup yang merdeka? Ya, saya mengajar ini bukan karena teori, tapi saya mengalami. Jadi ketika saya mendapatkan kemerdekaan itu menjadi pewahyuan bagi saya. Haleluya. Jadi kita harus dilepaskan, betul. Yang kedua, kita harus disembuhkan. Kalau kotong sakit-sakit, terus menerus sakit, itu bukan hidup yang berkelimpahan. Betul? Itu pertama harus dilepaskan daripada apa? Roh-roh jahat. Kering terus lidah. Kenapa? Kalau ada demonic influence, kalau hidup seseorang ada demonic influence, itu karena apa? Ada celah yang dibuka. Betul kesannya? Betul? Iblis masuk lewat apa? Pelanggaran. Iblis masuk lewat, maaf ya, jangan marah, kesombongan. Hati-hati dengan roh kesombongan. Dia masuk, dia ikat. Bikin hati ini sombong. Kalau jalan sebegini saya. Betul. Muka sana ada kemuliaan. Jangan Bapak. Kita harus hancurkan kesombongan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dulu beta jadi sobo, bukan saudara saya. Mas sekarang sudah dihancurkan dan terus menerus dihancurkan. Kata Yesus, siapa yang mau mengikuti aku harus apa? Menyangkal diri, pikul salib. Masih ada waktu kok? Sedikit kok? The next one. Kenapa orang tidak mengalami hidup yang berkelimpahan? Karena tidak bertumbuh secara rohani. Kita perlu pertumbuhan rohani, dewasa. Pertumbuhan rohani itu karena ada orang mau berubah, dia mau haus, dia ingin untuk hidup untuk Tuhan. Dia ingin semakin, karena panggilan kita itu adalah supaya kita hidup ini semakin serupa dengan siapa? Dan Tuhan Yesus. Jadi kotong dipanggil bukan hanya percaya sah, tapi mengenal dia, ginosko. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya, ginosko itu bahasa artinya mengenal secara dekat. Jadi mengenal secara dekat itu maksudnya apa ya? Bangun pagi kita minum kopi dahulu atau bersyukur dahulu? Your first word, perkataan pertama kita itu harus terima kasih Roh Kudus, beta masih hidup. Bersyukur, karena orang yang bersyukur itu akan mendapatkan mujizat. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Ketong kalau Tuhan, kalau Roh Kudus menolong kotong khotbah begini, kotong rasa enak ya. Haleluya. Kenapa saya harus katakan itu? Karena saya kalau khotbah tanpa Roh Kudus saya tidak bisa. Tunggu, saya mau cari saya pencatatan dulu ya. Thank you Jesus. Thank you Father. Karena ada satu lagi yang saya mau beritakan. Oke, jadi tadi pertama, why people do not experience kehidupan yang melimpah. Tadi saya bilang kan, karena ada area-area kehidupan daripada anak-anak Tuhan itu yang diikat, harus dilepaskan. Siapa yang mau dilepaskan? Orang-orang yang mengaku, ya beta I need help. Kalau Bapak Ibu bilang beta oke, ya Tuhan bilang oke. Kalau oke, ya oke lah. Jadi orang yang merasa oke, justru dia itu yang harus terlepas. Haleluya. Amin. Terlepas dari apa? Kuasa-kuasa, pengaruh-pengaruh iblis. Anak Tuhan tidak bisa diposes, tidak bisa dirasuki, tapi bisa dipengaruhi. Karena apa? Lawlessness, melanggar firman. Dia omong lombo-lombo ya. Jadi yang ketiga, kita harus bertumbuh secara rohani. Orang tidak bertumbuh karena daging. Betul? Dagingnya. Jadi kita punya musuh. Pertama, ego. Kedua, roh-roh jahat. Saya sudah usir setan banyak juga. Yang terakhir, Galatia 5:16 sampai ke 22. We need to crucify the flesh. Jadi kita harus apa? Salibkan daging itu yang selalu memanggil-manggil kita.
Cara untuk apa? To crucify the flesh itu hanya lewat apa? Berdoa, berpuasa, berdoa, berpuasa, merendahkan hati kita. Pikul salib. Kalau orang omong kita, ketong jangan balas. Kok ke mana? Kalau orang melukai kita, jangan balas. Karena setiap istri bilang tadi malam sama beta, dia bilang, ingat dad, kalau orang berbicara, mengeritikmu, menghakimimu, jangan engkau balas. Pembalasan itu hak Tuhan. Kemarin beta ada ketemu satu ibu pendeta dari Belanda, famnya Vangidae. Vangidae ini terkenal mati, ini kenapa? Ibu itu bilang sama beta, dia bilang, saudaraku, saya melayani di Ambon, orang-orang Ambon itu. Tahu mungkin di Belanda kok di Ambon. Dia bilang dorang tuh mau leo-leo sama beta, dong mau kirim karena dong suka bepung pengajaran. Apa yang terjadi? Ibu beta sudah balas. Apa yang terjadi dari mereka orang-orang ini? Dorang mati. Sakit mati. Makanya ketong sudah boleh hidup gaya seperti itu. Itu bukan surga. Betul? Orang agamawi itu suka menghakimi, tapi orang kerajaan suka menyembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini berita, makanya saya khotbah, saya tidak pernah menghakimi orang. Karena beta sudah rasa kasih Tuhan. Hanya orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, hadirat Tuhan, pelepasan, kesembuhan, pemulihan, itu dia bisa memberitakan Tuhannya. Tuhannya, bukan Tuhan saya, Tuhannya. Amin. Jadi inilah musuh daripada gereja yang kita harus tangkap. Iblis selalu suka menggoda. Betul? Dia mengsuggest. Sesudah itu dia suka menuduh kita. Betul? Dan ada satu musuh lagi, dia membuat benteng-benteng di dalam pikiran ketong. Jadi waktu ketong dilepaskan itu, pikiran itu akan merasa bersih. Dan kita harus jaga dengan firman, membaca firman, berkata-kata kepada diri kita. Ingat, kita harus jalan di dalam ketaatan. Jalan di dalam apa? Ketaatan. Orang yang rendah hati akan ditolong Tuhan. Siapa yang percaya? Haleluya. Akan ditolong Tuhan.